Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, serta kepada selaku umat hingga akhir zaman. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Bapak Mahmud Ridho BA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberi ceramah sekaligus imam sholat tarawih. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla alaina syahra Ramadan wa ahallahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa yassara lana fihi as-siyama wal qiyam wa tilawatal Qur'an. Amma ba'du, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat Isya berjamaah yang insya Allah akan disambung dengan salat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia, merupakan suatu kesyukuran bagi kita bahwa hari ini kita sudah berhasil menuntaskan langkah kelima di bulan Ramadan tahun ini. Malam ini kita masuk ke malam yang keenam. Tentu tidak mudah bagi kita dan tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melakukan dan menunaikan ibadah bulan Ramadan. Mungkin kita dapati dulunya duduk di sebelah, sekarang sudah tidak lagi. Maka tidak ada yang patut kita ucapkan selain Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beriringkan salam, berbalutkan barakah, berbungkuskan doa, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelita akhir zaman, teladannya para teladan yang telah mampu membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, tema kita malam ini adalah sunnah Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita hambanya yang beriman. Bagaimana tidak disebut hadiah saat Ramadan datang? Nabi dengan berbinar-binar menyampaikan kepada para sahabat, "Ja'akum Ramadan," kata Nabi.
Ramadan telah datang kepada kalian. Syahrun mubarak. Bulan yang syarat akan keberkahan. Iftarada alaikum siyam. Lantas Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Pintu surga dibuka lebar-lebar, nerakanya ditutup rapat-rapat. Wasuffidatis syayatin, dan para syaitan dibelenggu. Man hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang dengan begitu banyaknya keberkahan di bulan Ramadan masih saja terhalang dari rahmat Allah Ta'ala juga ampunannya, artinya benar-benar orang ini memang sudah dihalangi dari keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak ingin tergolong dalam orang yang seperti itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayatnya sudah kita tahu semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita wajib berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana umat sebelum kita pun berpuasa, supaya nantinya kita jadi orang yang takwa. Namun Bapak Ibu sekalian, puasa ini wajib hukumnya bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal serta tidak memiliki halangan untuk berpuasa. Namun, di samping yang wajib tadi, agar Ramadan kita ini benar-benar diberkahi, penting kiranya bagi kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Puasa wajib, jelas wajib kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan. Tapi yang sunnah ini memiliki ganjaran yang Masya Allah kalau di bulan Ramadan. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa salat wajib di hari biasa itu sama dengan pahalanya 1000 rakaat salat sunnah. 1 rakaat salat wajib di hari selain Ramadan itu sama dengan 1000 rakaat salat sunnah. Nah, di bulan Ramadan salat sunnah 1 rakaatnya atau salat sunnahnya pahalanya seperti kita melakukan salat yang wajib. Maka perkara-perkara sunnah ini sangat amat dianjurkan, khususnya di bulan Ramadan. Saking senangnya Nabi juga bilang, ya baghiyal khairi abshir. Berbahagialah wahai mereka para pencari kebaikan. Ya baghiyasy syarri aqsir. Yang nyari keburukan, tahan-tahan. Ini bulan penuh dengan keberkahan. Maka di antara perkara sunnah yang perlu kiranya kita telateni di bulan Ramadan ini adalah di antaranya sahur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahur itu hukumnya tidak wajib. Artinya andai kata mungkin kita kerjanya sampai tengah malam, lantas baru istirahat jam 2, jam 3, kebablasan, sudah lewat baru bangun ketika azan, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tidak harus minum dulu, tidak. Langsung lanjutkan, niatkan dalam hati, sudah saya niat berpuasa wajib hari ini. Namun Nabi menyampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sebagai bentuk kesyukuran kita dan kesiapan kita sebagai orang yang beriman untuk menyongsong pahala puasa Ramadan. Karena puasa Ramadannya ini wajib. Ketika kita mempersiapkan diri untuk yang wajib, tentunya nilainya
mungkin hampir setara dengan yang wajib. Maka sangat dianjurkan untuk melakukan sahur meskipun mungkin hanya sekedar beberapa butir kurma dan seteguk air. Tidak masalah, yang penting kita berupaya untuk melakukan sahur sebagai bentuk persiapan diri kita pribadi. Dan waktu terbaik untuk sahur adalah diakhirkan. Maksudnya diakhirkan bukan 5 menit sebelum azan baru buru-buru kita makan, Pak. Tapi maksudnya biar setelah tarawih istirahat dahulu, nanti bangun setelah itu baru mulai kita makan sahur. 1 jam sebelum subuh, enggak apa-apa, itu insya Allah sudah masuk dalam kategori mengakhirkan. Maksudnya bukan habis tarawih, buru-buru kita makan, kita niatkan sahur. Boleh seperti itu. Insya Allah ada berkahnya juga, tapi afdalnya diakhirkan nanti. Ketika sudah akan masuk waktu subuh, gak harus 5 menit, 1 jam, 1,5 jam, insya Allah sudah termasuk dalam kategori mengakhirkan. Perkara sunnah lainnya di bulan Ramadan adalah kalau sahur tadi diakhirkan, kalau buka puasa disegerakan. Buka puasa hukumnya apa, Pak? Wajib. Harus kita buka puasa itu. Dulu pernah ada sahabat Nabi nanya, "Ya Nabi, bolehkah kita wisal?" Wisal itu upaya untuk menyambung puasa. Jadi hari ini misalnya tadi kita sahur, datang waktu maghrib kita nggak buka, nyambung besok lanjut puasa, bukanya baru besok. Itu wisal namanya. Saking pengennya sahabat itu memenuhi hari-harinya di bulan Ramadan dengan ketaatan, maka beliau tanyakan itu kepada baginda Nabi. Karena mereka melihat Nabi SAW melakukan hal itu. Pernah. Tapi ketika disampaikan demikian, Nabi bilang, jangan. Kita ini beda. Saya Nabi, sehingga ketika datang malam hari, Allah hadirkan rasa kenyang pada diri saya. Sementara kalau para sahabat sekalian melakukan demikian, belum tentu seperti saya nantinya. Gitu. Makanya kita diwajibkan untuk berbuka, walaupun hanya sekedar membatalkan saja. Sama, kurma dan seteguk air, selagi itu namanya berbuka, insya Allah sudah masuk dalam kategori kita menyegerakan bukaan. Tentunya akan lebih baik kalau buka puasa ini tidak hanya dilakukan sendirian. Maksudnya diisi dengan sedekah, menyediakan bukaan kepada sanak saudara kita seiman. Tapi yang paling layak disedekahi Bapak Ibu sekalian adalah keluarga kita sendiri. Jangan sampai dalam hal sedekah yang sunnah, kita malah melalaikan yang wajib. Sedekah terbaik itu adalah sedekah kepada yang terdekat. Jangan kita di rumah, tapi sedekahnya jauh ke sana, Masya Allah. Di kompleks sebelah kita sedekah, tapi di rumah kita tahan-tahan. Na'udzubillah. Saat Nabi sabdakan tentang kemuliaan sedekah, Nabi sampaikan, wabda biman ta'ul. Mulailah dari yang terdekat, bukan yang jauh-jauh. Baik. Kemudian di antara perkara sunnah lainnya adalah tilawatil Quran. Ramadan ini terkenal dengan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maksudnya Quran turun pertama dari Lauh Mahfud ke langit bumi. Langsung semuanya. 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat. Lantas setelah itu diturunkan kepada umat manusia secara berangsur, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada kejadian apa Allah turunkan, ada kejadian apa Allah wahyukan itu kepada nabinya. Kadang lewat malaikat Jibril, kadang lewat mimpinya Nabi. Kadang Nabi waktu sadar tiba-tiba nanti nunduk, wajahnya merah, keluar keringat karena dimasukkan langsung wahyu oleh Allah ke dalam dirinya. Itu Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi, tapi waktu itu belum disatukan.
dalam satu kitab. Masih terpencar, Pak. Nggak kayak kita sekarang. Satu mushaf bahkan di handphone pun sekarang ada Al-Qur'annya. Dulu sahabat yang ini megang ayat yang itu, surat itu. Terpisah-pisah. Nabi wafat baru dikumpulkan zamannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Zaman Abu Bakar lanjut zaman Umar, ternyata Islam makin luas. Makin luas Islam, sahabat yang diutus itu membawa Quran kadang-kadang beda versinya. Maksudnya mungkin ada tata bahasa yang berbeda satu sama lain karena perbedaan lahjah, logat, dialek. Akhirnya di zaman Utsman bin Affan, Quran yang ada di seantero penjuru negara-negara Islam disatukan. Kita sepakati ini Qurannya satu. Itulah yang sampai sekarang ke kita. Rasm Utsmani, Quran Rasm Utsmani. Kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan sahabat dulu ketika hendak menghatamkan Al-Quran. Qurannya terpencar-pencar mungkin dulunya. Tidak semua rumah memiliki Al-Quran. Sekarang kita berapa banyak mushaf Al-Quran di rumah. Tapi berapa kali kita menghatamkannya. Maka bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk kita berupaya mengkaji minimal tilawah Al-Quran. Kalau misalnya target Bapak Ibu sekalian 1 kali khatam di bulan Ramadan, hitunglah misalnya ada 30 bulan Ramadan, 30 hari di bulan Ramadan. Maka 1 hari minimal 1 juz. 1 juz ada 20 halaman. Kira-kira setiap selesai sholat kita cicil 4 halaman. Berat, maka cicil 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman sesudah sholat. Insya Allah dengan demikian ringan adanya. 1 hari 1 juz selesai. Dengan selesainya bulan Ramadan nanti, selesai juga bacaan Al-Quran kita insya Allah. Minimal 1 kali. Padahal dulu zaman sahabat, ketika nanya ke Nabi, ya Nabi, kita harusnya khatamin Al-Quran berapa kali? 40 hari, jangan lebih. 40 hari sekali, kata Nabi. Kita bisa lebih cepat. Ya udah, sepekan. Kita bisa lebih cepat ya Nabi. Ya sudah, 3 hari. Kita masih bisa lebih cepat. Enggak, sudah cukup 3 hari sekali saja khatam Al-Quran. Artinya sahabat mungkin 1 hari ngajinya bisa 10 juz. Itu orang-orang yang sudah dijamin surganya oleh Allah. Maka kalau memang kita ingin surganya Allah, kita berupaya untuk melakukan itu. Susah untuk melakukan 10 juz, membaca 10 juz dalam 1 waktu, 1 hari. Kita cicil, Pak. 1 juz dulu, bertahap. Dan nanti ketika sudah ketemu ritmenya, Masya Allah, indah dirasa. Kemudian sunnahnya masih sangat amat banyak sekali, ada istighfar, i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khususnya malam-malam ganjil, yang mana itu adalah malam Lailatul Qadar. Bisa di malam ke-21, 23, 27 atau 29. Tapi Allah mengarahkan kita di akhir Ramadan 10 hari terakhir supaya lebih bersemangat. Ini bukti bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk mengupayakan happy ending. Kalau adik-adik, ibu-ibu mungkin ada tontonan, film dan lain sebagainya. Enggak semuanya itu happy endingnya. Bahagia akhirnya, enggak semua. Tapi Islam mengupayakan hal itu. Maka di 10 malam terakhir, Allah iming-imingi dengan nih, malam Lailatul Qadar, cari dia di 10 malam terakhir. Jangan malah makin lemes, tapi justru malah harus makin semangat lagi di 10 malam terakhir. Hal terakhir yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kultum yang singkat ini, perkara sunnah yang perlu kita tunaikan adalah meminimalisir melakukan hal yang mubah, yang halal. Kita jalan-jalan, ngobrol dengan teman, tentunya itu dibolehkan dalam agama. Tapi Pak, makan dan minum selain di waktu puasa itu juga dibolehkan. Tapi saat datang Ramadan, makan dan minum
itu diharamkan waktu siang harinya. Maka ini kode dari Allah. Puasa itu mendapatkan pahala yang Masya Allah besarnya. Bagaimana enggak besar? Allah bilang, kullu ma ya'maluhu ibnu Adam. Setiap yang dilakukan oleh anak cucu Adam untuk dirinya selain puasa. Puasa untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Saya langsung yang ngasih balasan. Kalau balasannya langsung dari Allah, Pak, itu besarnya bukan main. Kenapa kayak gitu? Karena dia menahan lapar dan dahaga, tidak lain dan tidak bukan hanya untukku. Karena kalau ditanya orang lain, bisa saja dia ngomong puasa, tapi aslinya tidak. Tapi aku maha tahu, kata Allah. Ini makan dan minum. Maka selebihnya yang ngobrolnya sebisa mungkin diminimalisir. Yang nongkrongnya ditahan-tahan sedikit di bulan Ramadan. Kalaulah nongkrongnya sebelumnya di warkop, sekarang kita pindah nongkrongnya di masjid, tilawah Al-Qur'an. Kalau misalnya sebelumnya ngobrolnya di luar ke kafe, sekarang ngobrolnya di masjid perkara agama. Kalaulah sebelumnya sibuk dengan mainannya, teman-teman, adik-adik yang masih mungkin belajar untuk bertarawih, sibuk kita dengan mainan. Di bulan Ramadan yang suci ini, kita sibuk tingkatkan diri kita dalam hal ibadah dan ketakwaan. Semoga kultum yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita tidak tergolong dalam orang-orang yang menyesal di kemudian hari, karena mungkin nanti Ramadannya sudah lewat tapi dosa-dosa kita belum terampuni. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.